Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Endra Sukmana, SAP MKP, selaku dosen mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indira Sari dengan NIM akhir 33. Saya di sini selaku moderator yang memandu jalannya acara ini. Terkait yang kita bahas kali ini yaitu mengenai sistem presidensial di Indonesia. Yang pertama, sistem kenegaraan, sistem politik, sistem ekonomi sosial, sistem pemilu. Untuk sesi selanjutnya, langsung saja yaitu bagaimana menurut kalian tentang sistem presidensial di Indonesia? Baik, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, di mana presiden memegang kekuasaan penuh sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dibuktikan pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem presidensial. Dan pada prosesnya, Indonesia sempat mengalami beberapa kali perubahan pada sistem pemerintahannya. Di antaranya yang pertama, pada periode awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem presidensial, namun di atas kertas saja. Kemudian periode selanjutnya berlaku sistem parlementer, lalu periode berikutnya juga masih menggunakan sistem yang sama dan diberlakukannya Undang-Undang Dasar sementara. Kemudian periode yang keempat terjadi saat dikeluarkannya dekret presiden sehingga Indonesia kembali menggunakan sistem presidensial dan tentunya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi. Lanjut yang kedua, apa saja ciri-ciri sistem pemerintahan yang ada di Indonesia? Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggara negara di tangan presiden. Yang kedua, kepala negara atau presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen maupun parlemen sejajar. Yang ketiga, presiden merupakan eksekutif tunggal dan masa jabatannya ditentukan dengan konstitusi yang tegas. Yang keempat, presiden mengangkat menteri dan bertanggung jawab kepadanya. Yang kelima, eksekutif bertanggung jawab kepada rakyat yang berdaulat. Yang ketiga, bagaimana sistem politik yang ada di Indonesia? Jadi di Indonesia ada Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Orde Lama. Pada masa itu, kekuasaan presiden bersifat mutlak, sehingga dengan kekuasaannya, presiden berhak memberhentikan partai politik yang dianggap bertentangan dengan program kerja pemerintah. Pada masa Orde Baru, diperintah selama 30 tahun, dan pemerintahan ini ditandai oleh perkembangan ekonomi yang mengakibatkan pengurangan kemiskinan yang mengesankan, tetapi masih ada penindasan dan korupsi. Reformasi, setelah berada di bawah pemerintahan otoriter selama 30 tahun lebih, politik Indonesia mengalami pembaruan dengan memberikan kekuatan lebih banyak kekuasaan kepada masyarakat Indonesia. Periode ini dikenal dengan periode reformasi, tak hanya ditandai dengan perubahan struktural, tetapi juga ditandai dengan kesinambungan, misalnya korupsi, kemiskinan, dan pengumpulan modal di kalangan atas. Yang keempat yaitu, menurut kalian, bagaimana prinsip check and balance di Indonesia? Prinsip check and balance yang ada di Indonesia adalah prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan, biasanya dalam konteks kekuasaan negara. Prinsip check and balances ini dapat dioperasionalkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan kepada lebih dari satu lembaga. Misalnya, kewenangan pembuatan undang-undang
diberikan kepada pemerintahan dan parlemen. Selanjutnya, pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu lembaga, misalnya lembaga eksekutif dan juga legislatif. Selanjutnya, pengawasan langsung dari lembaga terhadap lembaga negara lainnya, seperti eksekutif diawasi oleh lembaga legislatif. Yang terakhir yaitu pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai lembaga pemutus perkara, sengketa kewenangan antara lembaga eksekutif dan juga lembaga legislatif. Lanjut yang kelima, bagaimana sih perekonomian yang ada di negara Indonesia ini? Perekonomian di Indonesia itu mengalami 4 kali perubahan sistem, yaitu yang pertama ada sistem ekonomi liberal yang dimulai pada tahun 1950 sampai 1957. Sistem ini baru diperoleh pada masa kemerdekaan karena bangsa kita pada saat itu masih sering mengubah kabinet negara yang hasilnya berdampak pada lemahnya ekonomi pada masa itu. Yang kedua ada ekonomi etatisme. Sistem ini berlaku mulai tahun 1959 sampai 1966. Sistem ekonomi ini diberlakukan pada demokrasi terpimpin dan sistem ini dikeluarkan oleh presiden pertama yaitu presiden dimulai sejak tanggal 5 Juli 1959. Yang ketiga ada ekonomi campuran yang dimulai pada tahun 1967 sampai 1998. Dan sistem ini berlaku pada saat Indonesia dipimpin oleh pemerintahan Orde Baru, yaitu Soeharto. Dan dalam sistem ekonomi campuran ini, ada campur tangan pemerintah dan masyarakat. Ekonomi Pancasila, yang dimulai sejak tahun 1900 sekarang. Dan sistem ekonomi Pancasila ini dimulai dengan peranan koperasi, karena kegiatan ekonomi di koperasi berdasarkan pada pilar ekonomi rakyat yang dan dijelaskan dalam UU nomor 25 tahun 1992 pasal 3. Lanjut yang keenam, bagaimana sistem sosial yang terjadi di Indonesia? Sistem sosial yang ada di Indonesia yakni dengan hampir 14.000 pulau di Indonesia merupakan kepulauan yang terbesar, seluas hampir 2 juta kilometer persegi dan sepanjang dari ujung barat Sabang di Pulau W ke ujung timur Merauke di Irian Jaya sekitar 5.000 kilometer yang dihuni oleh hampir 240 juta jiwa, terbesar. Kelima setelah Cina, India, Rusia, dan Amerika Serikat. Dan dengan 5 pulau terbesar, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian. Jawa merupakan pulau terpadat dan Irian Jaya terjarang penduduknya. Dengan sekitar 400 suku dan kelompok etnik, sebanyak 726 bahasa daerah yang sebagian punah atau hampir punah. Selain bahasa Indonesia sebagai karya budaya bangsa yang memayungi bangsa dan mempermudah komunikasi antar warga bangsa, agama-agama dan unsur-unsur kebudayaan besar hidup dan berkembang dalam masyarakat bangsa dan komunitas-komunitas yang plural. Yang terakhir, bagaimana pemahaman kalian tentang pemilu dan tujuan pemilu? Sistem pemilu di Indonesia, salah satu wujud demokrasi adalah dengan pemilihan umum. Dalam kata lain, pemilu adalah pengejawantahan penting dari demokrasi prosedural. Prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Selain itu, pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansi atau demokrasi substansial, yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, artinya rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi.
Tujuan diselenggarakan pemilihan umum adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Nah, itu tadi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya di sini selaku moderator. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.